Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mengambil lokasi di alam terbuka ini untuk memberikan kepada kita penyegaran, sehingga dengan penyegaran itu kita bisa menerima firman Tuhan ini juga dengan lebih baik. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Saya minta supaya saudara membuka Alkitab saudara, dan kita akan membaca firman Tuhan ini. Dan ayat yang menjadi renungan kita saudara, saya ambil dari ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini saudara. Topik yang akan kita renungkan dari pembacaan ini adalah jadilah penyemangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentunya butuh semangat, terlebih dalam menjalani kehidupan ini. Ada seorang yang bernama, sebut saja namanya Roni. Dia baru saja lulus dari sekolah Alkitab dan telah menjadi pendeta muda sekitar 3 bulan dan ditempatkan di sebuah jemaat yang masih kecil di sebuah pedesaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia ditempatkan di jemaat itu, sebagian jemaat muda tampak sengaja membuat dia kesal saudara, dan beberapa jemaat yang lebih tua juga mulai mengkritik dia, sehingga pemuda itu mulai berkecil hati. Dia mulai tawar hati. Lalu pada suatu kali saudara, ketua majelis gereja mereka mengundangnya untuk makan siang. Ketika ia mengetahui bahwa ia diundang oleh pimpinannya untuk makan siang, ia mulai gelisah dalam hatinya saudara, karena ia khawatir pasti dia akan mendapatkan kritikan dan bahkan teguran lagi dari ketua majelis tersebut. Tetapi saudara, pada saat makan siang itu tiba, ketua majelis itu menatap dia langsung dan berkata, dia katakan begini saudara, saya dengar bahwa Anda mendapat kritikan banyak. Saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa menurut para majelis, Anda bekerja dengan begitu baik. Memang tidak ada hal yang serius terjadi di sana, tetapi kami yakin hal itu bisa saja terjadi, asalkan Anda bekerja sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami melihat bahwa sesungguhnya saudara sudah berhasil dalam pelayanan saudara. Pertahankanlah itu. Demikian kata majelis tersebut saudara. Mendengar ucapan itu, Roni meninggalkan ruangan pertemuan itu dengan kepala tegak, dengan hati riang. Ia mulai bekerja dengan rasa percaya diri yang diperbaharui saudara. Dan tak lama kemudian, kelompok kaum muda di gerejanya itu mulai berkembang, baik secara jumlah maupun secara kualitas kerohaniannya. Dan persekutuan lainnya pun mulai bertumbuh, dan jemaat itu antusias menikmati pelayanan pendeta muda tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita membutuhkan dorongan semangat dalam kehidupan ini. Sekalipun kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, di dalam pelayanan pun banyak hal yang membuat kita terkadang patah semangat, seperti yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, di mana Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Roma.
bahwa Ia ingin mengunjungi mereka supaya mereka semua dapat saling menghibur, saudara. Artinya bahwa setiap kita terpanggil untuk menjadi penghibur bagi saudaranya. Apalagi ketika kita tahu saudara kita sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami kemerosotan di dalam semangat. Kita terpanggil untuk menjadi pemberi semangat bagi mereka. Kita tahu bahwa suasana seperti itu dapat sangat membantu. Kita semua menghargai rangkulan yang melingkar di bahu atau kata-kata yang ramah merangkul kita, saudara. Dan jika Anda menerima dukungan yang tak terduga seperti ini di hari ini, lewat kebenaran ini, bersyukurlah kepada Allah atas semuanya itu, saudara. Dan bila Roh Kudus memimpin Anda untuk menyemangati seseorang di hari ini, pergi dan lakukanlah itu. Jadilah seorang penyemangat bagi saudara-saudara sekalian. Dan pastinya Anda dan orang yang Anda semangati itu akan dapat menikmati sukacita karenanya. Ingat saudara, percikan dukungan semangat mampu menghangatkan kembali hati kita yang dingin dan rapuh. Ketika kita menerima semangat, kita akan mampu, giat, dan semangat lagi untuk menggapai semua pengharapan kita dengan maksimal. Dengan renungan singkat kita pagi hari ini, Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan renungan ini. Apakah saudara saat ini sedang dalam keadaan dilemahkan oleh keadaan tekanan kehidupan, sehingga saudara kehilangan semangat? Dengan kebenaran ini, bangkitlah, bersemangatlah, tunaikan semua tugas tanggung jawabmu hari ini dengan baik, dengan pengharapan, dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara untuk melakukannya dengan lebih baik hari ini. Tuhan kiranya menolong saudara dengan renungan ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Dengan kebenaran ini kami akan dikuatkan, diteguhkan. Sekiranya ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang patah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kebenaran ini berkatilah mereka, bangkitkan semangat baru bagi mereka, sehingga mereka boleh giat kembali mencapai segala impian dan cita-cita mereka di hari ini. Hamba doakan setiap jemaat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, jamah mereka, pulihkan sakit penyakit mereka. Yang sedang bergumul dalam pendidikan, berikan mereka hikmat, pengetahuan, kepintaran. Khususnya anak-anak kami yang sekolah di rumah saat ini, tuntun mereka Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri mereka pekerjaan yang baik. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan bukakan mereka cara untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang mengharapkan keturunan, hamba doakan supaya Tuhan berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan anugerah Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dan masih banyak umat Tuhan yang mengharapkan dukungan Tuhan, topangan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah mereka hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat saudara, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.